Sebelum kita melakukan penyuluhan pada hari ini, baiknya terlebih dahulu kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Septi Herlena, mahasiswi D4 Kebidanan, Stikes Mandiri Sakti, Kota Bengkulu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang asfiksia. Asfiksia itu sendiri adalah keadaan di mana bayi baru lahir tidak bernapas secara spontan dan teratur. Gejala asfiksia pada bayi baru lahir biasanya berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Bahkan kadang gejala dari kondisi ini biasanya langsung muncul, tapi bisa juga tidak terdeteksi sesaat setelah bayi dilahirkan. Gejala asfiksia pada bayi mencakupi 1. Kulit tampak pucat atau berwarna agak kebiruan. 2. Susah bernapas hingga menyebabkan bayi bernapas dengan cepat atau terengah-engah dan menggunakan perut. 3. Detak jantung agak lambat. 4. Otot bayi melemah. 5. Bayi terlihat lemas. Jadi, di sini bisa kita simpulkan ada 5 gejala asfiksia pada bayi baru lahir. Dari gejala tersebut tadi, maka dapat kita jelaskan dan jabarkan lagi lama waktu bayi tidak mendapatkan persediaan oksigen yang cukup dapat mempengaruhi ringan serta parahnya gejala asfiksia. Dalam beberapa kasus, gejala asfiksia yang parah pada bayi baru lahir dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai organ. Kerusakan tersebut meliputi 1. Organ jantung. 2. Organ otak. 3. Ginjal. 4. Paru-paru bayi. Maka dari sini dapat kita jelaskan pentingnya kita untuk melakukan pencegahan asfiksia. Jadi, penyebab asfiksia itu sendiri terdiri dari 11 kategori. Dari sini saya akan menjelaskan agar saudara-saudara tahu dan dapat menanganinya sebelum terjadinya asfiksia. Pertama, yaitu tekanan darah ibu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jika tekanan darah ibu terlalu tinggi atau hiperemesis dan terlalu rendah, maka dapat memicu terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir. 2. Persediaan oksigen dalam darah ibu tidak tercukupi sebelum maupun selama persalinan. 3. Ada masalah pada saluran pernapasan bayi, sehingga pentingnya kita melakukan USG setiap
setiap kehamilan, bidan menyarankan kepada ibu-ibu hamil untuk melakukan USG, untuk melakukan pemeriksaan secara rutin agar dapat mengetahui apa masalah yang terjadi pada bayi atau dapat kita deteksi sebelum terjadinya aspeksia. Keempat, bayi mengalami anemia sehingga sel-sel darah tubuhnya tidak mendapatkan cukup oksigen. Kelima, adanya penyakit infeksi yang menyerang ibu atau bayi. Pentingnya kita melakukan atau mengikuti anjuran bidan untuk melakukan pemeriksaan atau meminum obat dan melakukan TT atau suntik. Adanya penyakit yang menyerang ibu dan bayi tadi sehingga dapat menyebabkan aspeksia pada bayi baru lahir. Keenam, proses persalinan yang sulit atau memakan waktu lama. Ketujuh, ada masalah pada plasenta yang membungkus tubuh bayi. Jika kita melakukan USG, maka kita akan ketahui apa ada masalah atau bagaimana kondisi bayi. Kedelapan, plasenta lepas terlalu cepat saat melahirkan sehingga membuat bayi susah bernafas. Kesembilan, prolap tali pusat atau tali pusat yang terjepit. Kesepuluh, terjadinya sindrom atau aspirasi mekonium, yaitu mekonium bayi terhidup sebelum atau selama ataupun setelah persalinan. Di sini saya akan menerangkan lagi kepada bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Saran atau anjuran dari bidan itu sangatlah penting untuk menguranginya aspeksia pada bayi, yaitu melakukannya USG dan pemeriksaan secara teratur. Ke-11, saat kelahiran bayi sebelum 37 minggu atau bayi prematur, paru-paru bayi belum berkembang sehingga tidak dapat bernapas. Jadi dari 11 kategori yang saya jelaskan dan saya terangkan, semoga Bapak dan Ibu juga saudara-saudara sekalian bisa mengerti dan memahami akan maksud dan pentingnya untuk mengetahui penyebab aspeksia itu sendiri. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian? Di sini saya akan melanjutkan tentang aspeksia itu sendiri. Tentang bagaimana cara mendiagnosa aspeksia pada bayi baru lahir. Mendiagnosa aspeksia pada bayi baru lahir itu sangatlah penting karena kita akan mengurangi tingkat keparahan dari aspeksia itu sendiri. Pertama, kita melakukan pemeriksaan kondisi aspeksia pada bayi baru lahir ini. Dilakukan sekitar 1-5 menit dengan menilai pernapasan, nadi, otot, respon atau refleks terhadap rangsangan maupun kondisi fisik bayi. Kedua, skor Apgar untuk menilai aspeksia pada bayi baru lahir biasanya berkisar 0 sampai 10. Jika setelah 5 menit diperiksa ternyata skor Apgar bayi di bawah angka 7, kemungkinan besar ia mengalami aspeksia perinatal. Ketiga,
Jika hasil pemeriksaan ini berada di angka 3 atau di bawah angka 3, artinya memang terjadi asfiksia pada bayi baru lahir tersebut. Maka pentingnya kita mendiagnosa, melakukan pemeriksaan diagnosa itu terlebih dahulu agar kita bisa mengurangi risiko-risiko terjadinya asfiksia yang lebih parah. Pemberian perawatan pada bayi baru lahir yang mengalami asfiksia biasanya ditentukan oleh 2 hal, meliputi tingkat keparahan gejala asfiksia pada bayi baru lahir serta melakukan ketika bayi didiagnosa mengalami asfiksia. Jika asfiksia sudah terdeteksi sebelum kelahiran, ibu kemungkinan diberikan oksigen tambahan guna untuk meningkatkan pasokan oksigen pada bayi. Setelah bayi baru lahir, pemberian ventilasi pada bayi juga dibutuhkan saat mengalami asfiksia. Dalam hal ini, pemberian ventilasi untuk mengatasi asfiksia pada bayi baru lahir merupakan tindakan memasukkan oksigen ke dalam paru-paru bayi guna untuk memudahkan pernapasan. Selain itu, dokter dan tim medis juga akan selalu memantau tekanan darah atau asupan cairan bayi untuk memastikan apakah bayi mendapatkan oksigen yang memadai. Baiklah, di sini saya telah menjelaskan dan telah melakukan penyuluhan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian. Jika ada pertanyaan atau masukan, saya terima. Karena dari pertanyaan dan masukan tersebut, saya sangat mengharapkan untuk kemajuan dan tingkat kebagusan saya dalam melakukan penyuluhan. Sebelum saya menutup penyuluhan tersebut, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih.